Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita dipertemukan kembali. Dalam kesempatan ini Pak Lutfi akan menyampaikan pendidikan agama Islam bab 2 tentang mengenal Allah, Asmaul Husna dan kitabnya. Baiklah anak-anakku semuanya, silahkan mempersiapkan buku tulisnya beserta alatnya ya, supaya nanti ketika akan kita mulai pembelajaran siap untuk mencatat hal-hal yang penting supaya ilmu tidak lepas, tetap menjadi bekal kita baik di dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar bab 2 tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Yang pertama, mengenal Allah SWT. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah. Yang terakhir, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ya. Mengenal nama kitab Allah dan mengenal nama Allah yang biasanya kita sebut yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah dan baik. Jadi Allah SWT adalah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya, baik tumbuhan, benda-benda padat, manusia, seluruhnya, bahkan makhluk gaib, seluruhnya adalah ciptaan Allah SWT. Dan Allah SWT memiliki nama-nama yang baik dan indah yang berjumlah 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Maka anak-anakku semuanya, kita diperintahkan Allah untuk selalu berzikir, berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna dalam tiap langkah kehidupan kita, baik di dalam berdoa, zikir, wirid maupun sholat. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenal Allah SWT, mengenal kitab-kitab Allah yang ada 4 itu. Yang terakhir, kitab Allah membawa ajaran terpuji. Asmaul Husna yang berjumlah 99. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Mumitu, yang maha mematikan. Al-Mumitu sendiri, yang mana Allah yang maha mematikan, sebagaimana firman yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Maka anak-anakku muslim semuanya, kelas 5 khususnya, setiap langkah kita, setiap apa yang kita kerjakan, supaya itu memberikan motivasi bagi kehidupan kelak, yaitu kehidupan akhirat yang abadi, maka diperintahkan Allah kita untuk selalu mengingat mati. Maka sikap terpuji yang harusnya kita tanamkan pada diri kita seorang mukmin, yaitu meyakini kematian itu pasti ada dan terjadi. Masalah kapan dan bagaimana ketika kematian itu menghampiri kita, itu adalah masih rahasianya Allah. Maka yang perlu kita usahakan di sini adalah menyiapkan bagaimana dalam kondisi apa nanti ketika Allah telah memanggil ajal kita, ketika dihadirkan kembali kepada Allah atau pulang ke rahmatullah. Maka di kehidupan dunia ini hanya sementara.
tidak ada yang kekal abadi. Yang kekal abadi adalah di akhirat. Maka hendaknya kita mengisi kehidupan kita untuk selalu beribadah dan berbuat kebaikan. Oleh karena itu banyak-banyaklah berbuat kebaikan dengan melaksanakan semua perintah Allah, rajin sholat, rajin ibadah, belajar, termasuk berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, rajin sedekah dan lain sebagainya, serta menjauhi segala larangannya. Ini adalah bekal untuk supaya di akhirat kelak kita akan merasakan kebahagiaan. Yang kedua, Asmaul Husna Allah. Yang kedua ini Al-Hayyu. Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Allah yang maha hidup. Ya, kalau kita lihat di sekeliling kita ada tanaman, tumbuhan, pepohonan, bahkan hewan, ya, semuanya itu atas kehendak Allah hidup. Dan atas kehendak Allah, meskipun kita setiap hari menyirami tanaman, kalau memang Allah berkehendak tanaman ini waktunya memang ajalnya, ya pasti akan layu dan mati. Maka dengan kehendak Allah yang maha hidup, bahkan di Indonesia ini terkenal dengan di bebatuan atau di dinding-dinding itu, mungkin pernah kalian lihat, di situ pasti akan ditumbuhi pepohonan atau rumput. Padahal seharusnya tumbuhan itu pasti ada tanahnya, harus kena sinar matahari, harus kena ada airnya. Maka seyogyanya tumbuhan itu hidup. Tapi Allah berkehendak yang lain. Kalau Allah berkehendak hidup, maka tanaman itu akan hidup dimanapun berada. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin harus bisa memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan Allah SWT, seperti memelihara kebersihan tubuh, memelihara kesehatan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari, serta dengan kemampuan yang diberikan Allah pada diri kita sebisa mungkin membantu orang lain yang sedang membutuhkan, seperti sedekah atau membantu teman atau saudara yang pada kondisi saat ini terjangkit wabah COVID-19. Tuh. Sifat Allah selanjutnya yaitu yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri atau yang maha mandiri. Allah memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membantunya, akan tetapi Allah lah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah sendiri berdiri sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Nah, sikap kita seorang mukmin dari pembelajaran sifat Allah Al-Qayyum yang maha mandiri, ini adalah pendidikan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, agar hidup kita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Ya, seseorang harus memiliki semangat hidup mandiri dalam kondisi dan situasi apapun. Ya, seperti yang terjadi sekarang saat pandemi COVID-19. Bagaimanapun kita tetap harus berusaha menjaga kesehatan, tetap menafkahi keluarga bagi ayah maupun bunda. Anak-anak tetap harus belajar walaupun kondisinya tetap di rumah saja dan belajar secara virtual. Ya, seperti contoh kita untuk menanamkan pada diri kita kemandirian. Mandiri saat merapikan tempat tidurnya sendiri, mandiri menyiapkan buku pelajarannya tanpa bantuan ayah bunda, mandiri mengambil makan minuman sendiri, mandiri untuk mencuci piringnya sendiri. Ya, bagi ayah bunda, mandiri semangat dalam mencari nafkah keluarga meskipun di masa pandemi ini dan lain sebagainya. Yang terakhir Asmaul Husna, yang keempat Al-Ahadu, yang Maha Esa. Allah Maha Tunggal, sebagaimana biasa yang kita pakai dalam sholat, yaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Di sini mengandung
makna bahwasanya Allah Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada yang lainnya. Ya, maka pelajaran yang dapat kita ambil di sini sebagaimana Al-Ahad yang Maha Esa menanamkan pada diri kita sikap selalu mandiri, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Seperti apa? Berani untuk pergi ke kamar mandi sendiri tanpa bantuan ayah bunda. Kapan? Di saat malam hari. Mungkin mau mendirikan sholat tahajud. Nah, itu harus berani. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu, harus berani tanpa bantuan ayah bunda. Mengerjakan PR sendiri, berpakaian sendiri, tidak harus minta bantuan orang tua. Ya, makan sendiri, tidak harus disuapin oleh ayah ataupun bunda. Ini Asmaul Husna. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diperintahkan agar beriman. Salah satu al-iman bil kutub. Ya, yang sebelumnya al-iman billah, al-iman bi malaikah, al-iman bi Rasulillah. Ini ada al-iman bil kutub. Ya, di sini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ya. Kitab-kitab Allah ini apa saja? Ya, ada 4 kitab. Kitab Taurat, Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir diturunkan oleh Allah yaitu kitab Al-Quranul Karim. Maka seluruh kitab ini yang disebutkan oleh Allah, Al-Quran maupun kitab yang sebelumnya, ini adalah menjadi panduan hidup, pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku, tindak tanduk kita guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat dengan mencari ridho ilahi Rabbi. Ya. Di sini Pak Lutfi akan mengklasifikasikan kitab Taurat, ya, diberikan kepada Nabi Musa, diturunkan pada abad kurang lebih 12 sebelum Masehi, tempatnya di Bukit Tursina. Saat itu Nabiullah Musa alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah beserta kitabnya, yaitu bertempat di Mesir. Diberikan dakwah kepada siapa? Bani Israel. Bahasa yang digunakan saat itu Ibrani. Selanjutnya kitab Zabur diberikan Allah kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kira-kira pada waktu itu abad 10 sebelum Masehi, tempatnya di Yerusalem. Didakwahkan kepada kaumnya Bani Israel. Bahasa yang digunakan dalam kitab itu adalah bahasa Kipti. Selanjutnya kitab yang ketiga, kitab Injil, diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam abad 1 Masehi, bertempat di Yerusalem, didakwahkan kepada kaum Nasrani. Bahasa yang digunakan di dalam kitab itu adalah bahasa Suryani. Yang terakhir, kitab Al-Quranul Karim diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad ke-6 Masehi, bertempat di Gua Hira, bertempatan di kota Mekkah Al-Mukarramah. Didakwahkan pada saat itu kepada kaum Quraisy. Bahasa yang ada di sini adalah bahasa Arab. Ya. Kitab suci terakhir yang diwahyukan Allah adalah kitab Al-Quran. Kepada siapa? Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, saat usia beliau genap
waktu itu adalah 40 tahun. Maka di usia inilah beliau diangkat menjadi Rasulullah utusan Allah SWT dalam mengemban dakwah di kalangan kaum Quraisy. Kitab Al-Quran menjadi pedoman bagi umat Islam seluruh dunia. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Turunnya wahyu Al-Quran tidak sekaligus, akan tetapi berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Maka di sini Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran dengan kitab Al-Quranul Karim diturunkan yang terakhir ini bukti bahwa Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Maka di sini kita ambil sebuah pelajaran dari kitab Allah, yang mana dengan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah ini adalah memberikan kita sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di sini memberikan yang kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama, dengan Allah memberikan kemampuan pada diri kita masing-masing untuk bisa bersedekah melalui ilmu, bersedekah melalui hartanya, bersedekah melalui hanya dengan senyuman, itu pun sudah bersedekah kepada sesama. Bersedekah tentang tenaga kita, kebetulan Allah memberikan tenaga yang lebih. Yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan, senantiasa kita selalu cinta terhadap hewan dan tumbuhan. Ada kucing di rumah kita, seharusnya kita memberikan apa yang ada, yang biasanya kucing itu suka untuk makan makanan, hendaknya kita menyisihkan walaupun 1 ekor ikan misalkan. Atau di situ ada taman yang ada di depan rumah kita, ya seyogyanya kita memberikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada tumbuhan itu dengan selalu menyiraminya tiap hari. Yang keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri. Bagaimana itu? Kita disunnahkan Allah, diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan tubuh, selalu menseleksi makanan dan minuman yang hendaknya kita konsumsi, yang mana itu akan berdampak pada kesehatan, ya, zat mineral yang kita butuhkan. Dibutuhkan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah supaya punya tenaga, sehat walafiat. Yang terakhir, berperilaku terpuji mencintai lingkungan yang bersih. Sebagaimana visi misi Al-Haq, ya, tercetaknya generasi Qur'ani berprestasi dan berbudaya lingkungan, yaitu melestarikan lingkungan sekitar. Ya, untuk soal pada bab 2 ini, yang pertama, jawablah pertanyaan berikut, uraikanlah. Ini ada gambar kitab ini. Uraikanlah nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala berikut beserta nabi penerimanya, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan bahasa yang digunakan apa. Ya, termasuk kaumnya didakwakan kemana. Ya, sini ada Zabur, Al-Quran, Taurat, dan Alkitab. Alkitab ini Injil, ya. Sekali lagi, Injil ini adalah Alkitab. Ya, silakan dijawab anak-anakku seluruhnya. Selanjutnya nomor 2, ada berapakah jumlah Asmaul Husna-nya Allah? Sebutkan arti dari Al-Qayyum dan bagaimana caranya melaksanakan sifat Al-Qayyum dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tuliskan ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam beriman kepada kitab-kitab Allah beserta artinya. Yang keempat, apa yang kalian lakukan untuk menerapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu dan Al-Ahad di dalam kehidupan
kegiatan rumah maupun sekolah. Silakan dijelaskan dengan bahasanya anak-anak sendiri. Yang terakhir, kegiatan bersama orang tua, ya. Buatlah tulisan kaligrafi Arab seindah mungkin dari salah satu asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa Al-Mumit, bisa Al-Hayyu, bisa Al-Qayyum atau Al-Ahad, ya. Bisa dipilih salah satu. Dituliskan di kertas A4 atau kertas gambar atau di buku tulisnya PAI juga tidak apa-apa. Silakan dihias seindah mungkin, ya. Jangan lupa untuk segera mengirimkan tugasnya ke nomor WhatsApp-nya Pak Lutfi, ya, ada di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku semuanya sudah memahami semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semakin kita mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah, dan mengenal kitab-kitabnya, menjadikan kita menghadapi kehidupan ini kelak di dunia maupun di akhirat menjadi bekal dan berkah untuk kita semuanya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.